Hai sobat alamku, entah itu dari alam manusia maupun alam gaib. Di video kali ini gue ingin bercerita, bukan bercerita sih. Jadi gue ingin berbagi mengenai hal yang baru-baru ini viral di dunia pendakian tentunya. Nah, jadi baru aja ada berita, gue bacain beritanya aja ya, biar nggak salah. Jadi ada pendaki hilang di Gunung Lawu. Nah, kita tahu ya bahwa Gunung Lawu ini konon katanya memiliki banyak cerita horor. Nah, ada berita mengenai pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Jadi kronologinya seperti ini kawan-kawan. Jadi pendaki ini itu mendaki pada tanggal 15 Oktober 2022 melalui via jalur Candi Cetok, melalui via Cemoro Sewu. Ketika tanggal 24 Oktober itu pengurus dari pihak Cemoro Sewu itu memutuskan untuk menutup pendakian bukan karena adanya orang hilang. Jadi ketika itu tanggal 24 Oktober itu dari pihak pengurus Cemoro Sewu itu memutuskan untuk menutup pendakian bukan karena adanya orang hilang, tetapi karena cuaca yang ekstrim. Jadi memang beberapa minggu terakhir itu cuaca buruk. Jadi bagi kawan-kawan yang sedang atau ingin mendaki di bulan-bulan ini, mohon untuk menyiapkan fisik yang lebih baik dan juga berhati-hati ketika mendaki. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober, pendaki ini dilaporkan hilang karena hingga 10 hari dari dia mendaki tanggal 15 sampai tanggal 25 itu masih belum turun juga. Dan tanggal 26 Oktober itu ada berita baru lagi. Katanya dari teman dekat orang yang hilang ini, itu katanya orang ini mendaki untuk mencari harta karun emas. Bukan, mohon maaf, untuk mencari harta karun gaib katanya. Kok bisa ya? Zaman sekarang masih ada hal yang beginian. Gue tidak bisa memungkiri bahwa banyak gunung yang dijadikan objek spiritual. Jadi orang-orang yang mendaki gunung itu tidak semuanya memiliki tujuan untuk berwisata. Ya mungkin ada yang berwisata religi, mungkin. Tetapi dalam hal ini itu ada hal yang mungkin bisa dikatakan hal-hal yang ganjal, yaitu mencari hal-hal yang gaib. Sebagai manusia kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memang hidup berdampingan dengan hal-hal yang gaib. Tetapi apakah perlu sih kita mencari hal-hal seperti itu? Apakah kita perlu meminta bantuan kepada hal-hal gaib gitu? Kalau dari kasus ini mungkin gue bisa katakan mencari harta karun gaib ya. Artinya mungkin orang itu ingin kaya dengan cepat. Ya kalau pengen kaya ya harusnya kerja dong. Seperti tagline-nya Bapak Presiden, kerja, kerja, kerja. Bukan kerja-kerja tipes, ya bukan. Tetapi kerja, kerja, kerja kalau pengen kaya. Bukan mencari hal-hal seperti ini. Ya mungkin bagi kebanyakan orang hal ini bisa dikatakan cara yang instan untuk memperkaya diri. Tetapi gue tidak membenarkan hal tersebut gitu. Artinya ketika kita memasuki ranah-ranah gaib, gue percaya ya, sebelumnya gue ingin mempersepsikan diri bahwa gue percaya dengan hal-hal yang gaib. Tetapi bukan berarti kita harus meminta bantuan kepada hal-hal yang gaib, karena sejatinya manusia memang tidak bisa jauh-jauh dari hal-hal yang gaib. Tiap keseharian kita itu kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang gaib. Tetapi dalam ajaran gua, manusia dikatakan sebagai bentuk yang paling sempurna, sebagai makhluk yang paling sempurna. Masa iya kita meminta bantuan dengan makhluk yang tidak sempurna? Gimana ya? Dari gue pribadi, dengan adanya hal-hal ini itu membuat banyak orang menjadi risih atau menjadi bukan malas naik gunung ya, tetapi ketika mereka naik gunung untuk hal-hal seperti ini, menurut gue akan mengganggu pendakian lah. Walaupun kalau seandainya mereka mencari hal-hal tersebut, bukan mencari ya, kalau seandainya memang beberapa orang mendaki gunung untuk tujuan wisata religi, yaitu tentang kepercayaannya ya, tentang kepercayaan dari sebuah agama yang memang mereka bisa beribadah di sana, it's okay gitu. Tetapi kalau untuk mencari hal-hal yang gaib, ya
Itu yang bikin gue males. Ada beberapa orang yang percaya bahwa kita bisa memperkaya diri dengan hal-hal yang gaib, atau istilahnya kita bisa memperkaya diri dengan bantuan jin ataupun setan. Ada beberapa orang yang tidak percaya juga, tapi kalau gue pribadi, gue percaya kalau kita bisa memperkaya diri dengan hal-hal tersebut. Tetapi gue tidak mau melakukan hal-hal tersebut, karena dalam agama gue, dalam kepercayaan gue, hal tersebut adalah hal yang dilarang karena jatuhnya musyrik atau menyekutukan Tuhan. Menurut gua, ketika kita meminta bantuan dengan hal-hal yang gaib, maka ada konsekuensi yang harus kita terima. Logikanya seperti ini. Ketika kita memiliki hewan ternak ya, contohlah kambing. Kita punya kambing, mau tidak mau kita harus memberi makan kambing. Bagaimana cara memberi makan kambing? Yaitu kita harus mencari rumput terlebih dahulu. Kita harus mencari rumput untuk memberi makan kambing. Dan setelah kambing makan, maka kambing itu bisa berak ya. Dan mau tidak mau kita harus menerima resiko dari bau berak kambing tersebut. Dan mungkin mau tidak mau kita harus membersihkan. Artinya ada hal-hal yang harus kita perjuangkan ketika kita bekerja sama dengan hal-hal yang gaib. Sama seperti logikanya tadi yang gue kasih adalah seperti kita mengerumati atau apa ya istilahnya ya, mengerumati, kalau istilah orang Jawa itu angon wedhus. Jadi kita merawat, ngerumati itu kita merawat kambing dengan memberi makan sampai dia besar, kemudian kita bisa memetik hasilnya. Dan menurut gue hal yang sama itu bisa terjadi ketika kita bekerja sama dengan jin ataupun setan. Ketika kita bekerja sama dengan mereka, kita meminta sebuah kekayaan, maka mereka pun juga meminta hal yang sama, yaitu ada hal yang harus dibayar. Dan biasanya hal yang dibayarkan itu bukan hal-hal yang mudah bagi kita. Tetapi sejatinya apapun hal itu, kalaupun seandainya kita dimintai jin ataupun setan dengan syarat yang mudah, kalau bisa jangan dilakukan, apapun itu permintaannya, walaupun itu sebuah kemudahan. Karena itu akan menciderai iman kita sebagai muslim. Gua tidak tahu mengenai persepsi agama lain, karena gua muslim, jadi gua tidak tahu mengenai persepsi agama lain. Dan bagi gua sebagai muslim yang taat, kita jangan sampai terjerumus hal-hal yang seperti itu. Jadi kawan-kawan, walaupun kita tidak bisa menjadi orang yang taat terhadap agama, setidaknya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum gue tutup episode BTS atau bagaimana tanggapan saya pada episode kali ini, gue berharap semoga pendaki yang hilang tadi segera diketemukan. Dan kita belum mengetahui bagaimana statusnya, semoga kita segera mendapatkan berita yang baik. Amin. Cukup sekian dari gue. Kalau ada yang kurang, kalian bisa menambahi. Kalau ada yang salah, gue mohon maaf. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.